kabar buruknya apa? Ini kabar buruknya bagi bangsa dulu ya. Kalau kabar buruknya bagi bangsa, ya figur seperti Gibran yang secara kapasiti dan intelektual tidak memenuhi syarat itu bisa tetap maju dan peluangnya untuk terpilih juga sangat besar. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena Mahkamah Konstitusi yang belum lama mematuk palu bahwa ambang batas untuk apa ya istilahnya ya, presiden threshold ya, presidential threshold ini adalah semacam ambang batas siapa saja yang mau mencalonkan diri sebagai presiden itu harus mendapat dukungan dari partai politik. Tadinya ya, kita ketahui bersama yang tadinya 20% itu dihapus menjadi 0%. Jadi siapa saja berpotensi untuk menjadi calon presiden selama diusung oleh partai politik peserta pemilu. Oke, kita akan bahas satu persatu guys ya. Terus kita juga akan diskusikan. Terus bagaimana dengan nasibnya Gibran? Apakah kemudian nanti dia berkesempatan untuk menjadi calon presiden? Ya, dia akan pecah kongsi dengan Pak Prabowo. Oke. Atau seperti apa guys? Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama saya Taufik Bilpaki. Anda bisa memanggil saya Bang Bill. Video-video saya membahas soal isu-isu politik nasional dan sesekali juga ada isu politik lokal. Kali ini kita coba untuk mengulik tentang bagaimana fenomena putusan MK yang belum lama ini telah mengabulkan agar yang namanya calon presiden tidak mesti harus menunggu 20% dari dukungan partai politik peserta pemilu. Nah, ini menarik menurut saya. Dia satu paket menjadi sesuatu yang positif sekaligus juga mungkin ada efek negatifnya. Saya nggak mau bahas lebih komprehensif ya, tapi setidaknya di video ini barangkali mudah-mudahan bisa jadi sumber informasi dari saya yang kemudian bisa menjadi inspirasi dan informasi penting buat kita semua. Sebelum lanjut, saya mau mengajak Anda semua untuk coba kita tonton ada satu video dari Kompas ya. Dari Kompas ini barangkali juga akan menjadi tambahan informasi terkait bagaimana MK yang kemudian menghapus presidensial threshold tersebut. Selanjutnya saya juga akan mengajak kepada Anda semua untuk kita akan tonton nih salah seorang pengamat jurnalis sekaligus pembenci Jokowi Gibran. Bang Heru Subeno ya, beliau adalah jurnalis senior. Saya suka sama beliau. Tapi menarik, beliau terus menghajar Gibran dan terkesan sangat Anies banget gitu ya. Saya sambil ngopi guys ya. Oke, yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana kemudian nasibnya Gibran. Kenapa terus Mas Herso ini menghajar Jokowi dan Gibran seolah-olah dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini justru ada hal yang dalam pembahasannya sedikit mendiskreditkan Jokowi dan juga Gibran. Oke, kita tonton dulu. Ini video dari Kompas TV ya. Kita dengarkan bersama guys. Saudara, Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Penyampaian laporan tahunan 2024. Gugatan syarat ambang batas pencalonan presiden diajukan oleh beberapa pihak dan dalam perkara nomor 62, MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menilai meski tanpa ambang batas, aturan pencalonan presiden tidak serta-merta membuat calon presiden menjadi banyak. Dua hakim konstitusi melayangkan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan perkara yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Kedua hakim itu yakni Hakim Anwar Usman dan Hakim Daniel Yusmi. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Meski menghapus ambang batas pencalonan presiden, Hakim MK berpendapat DPR dan pemerintah tetap dapat melakukan rekayasa konstitusional yang mengatur persyaratan calon presiden. Di antaranya adalah partai politik atau parpol yang tidak mengusulkan calon presiden dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil Harus digarisbawahi guys ya, di sini disebutkan bahwa semua partai politik tapi yang peserta pemilu. Ingat itu. Jadi tidak semua partai politik itu berhak untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden. Ia harus memenuhi syarat dulu sebagai peserta pemilu. Jadi nggak semua partai politik. Ingat itu. presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Jadi memang tidak boleh partai politik peserta pemilu tidak mengusung calon presiden, baik dia secara internal partainya atau gabungan partai politik, kan gitu. Jadi gabungan partai politik atau mungkin satu partai politik ada satu pasangan calon, silahkan ya. Tapi kalau dia tidak kemudian ikut menjadi pengusung baik dalam konteks gabungan partai politik atau secara internal ya, secara partai itu saja yang mengusung, maka partai tersebut dianggap pada pemilu berikutnya tidak boleh lagi menjadi peserta pemilu guys. Jadi nggak mungkin ada satu partai politik yang sudah jadi peserta pemilu tidak akan mengusung pada pilpres berikutnya. Apakah dia kemudian misalnya PDI sendiri, Gerindra sendiri, Golkar sendiri, itu terserah gitu. Atau gabungan seperti koalisi Indonesia Maju, koalisi Merah Putih, koalisi Gotong Royong atau apapun istilahnya, yang penting gabungan partai politik itu harus ada satu nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR berhak mengajukan calon presiden. Selain jumlah kursi, aturan ambang batas juga membolehkan parpol yang memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Para penggugat ambang batas pencalonan presiden dalam perkara nomor 101 di Mahkamah Konstitusi mengusulkan agar ambang batas dihapuskan bagi partai politik yang punya kursi di DPR. Sementara itu untuk parpol non-parlemen, ambang batasnya adalah 20%. Jadi diagendakan tetap 20% itu ada, namun itu hanya khusus buat partai politik yang bukan peserta pemilu. Sementara yang sudah memiliki kursi di parlemen atau sudah menjadi peserta pemilu yang mendapatkan anggota DPR di kursi di DPR, maka itu kemudian tidak perlu lagi pakai 20% guys. Dari total parpol peserta pemilu berjalan. Mahkamah Konstitusi juga pernah memutuskan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah pada 20 Agustus yang lalu. Dalam putusannya atas gugatan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, MK mengubahnya menjadi beberapa klaster berdasarkan jumlah daftar pemilih di suatu daerah. Putusan MK itu menghapus syarat bahwa calon kepala daerah harus diusung oleh gabungan parpol dengan jumlah 20 kursi di DPRD atau 25% suara sah di pemilu tingkat DPRD. Oke guys, pada dasarnya putusan MK ini sebenarnya harus kita sambut dengan riang gembira. Kenapa? Karena memang sudah sejak awal tidak hanya teman-teman aktivis pembela atau pembenci Jokowi ya, semua kalangan sih berharap calon presiden itu tidak boleh dibatasi, kan gitu. Dalam artian tidak boleh dibatasi, tidak dimonopoli oleh 1-2 pasangan calon. Kalau boleh silahkan. Nah, itu
Walaupun ada sisi lemahnya ya. Jadi sekali lagi ada sisi lemahnya, ada sisi positifnya. Nah, tapi sekarang yang coba kita bahas dan kita ulik-ulik ternyata menarik nih. Kalau kemudian setiap peserta pemilu, dalam hari ini partai politik, berhak untuk mengusulkan pilpres, mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya, maka berpotensi calon presiden kita yang ada di Indonesia tidak lagi cuma didominasi oleh partai-partai tertentu ya. Terutama pasangan calonnya bukan lagi cuma dua atau tiga paling maksimal ya. Berpotensi akan jadi 4 bahkan 5. Bahkan mungkin juga akan jadi 6 sampai dengan 7 kalau perlu gitu. Hanya memang kalau kita mau membaca lebih detail dan kita akan menganalisa 2029 apakah berpotensi calon presiden itu hanya karena kebetulan MK memberikan ruang kepada partai politik maka semua akan mencalonkan calon presiden, aku pikir enggak. Kenapa? Karena ada dinamika politik yang politis pada setiap pemilu. Satu diantaranya adalah akan ada negosiasi atau tawar-menawar calon presiden yang kemudian bisa disebut bertransaksi dengan partai-partai politik tertentu sehingga menjadi satu gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden tersebut. Misalnya ada calon presiden yang dianggap layak, yang dianggap kaya raya. Dia berpotensi dalam tanda kutip itu kemudian membeli atau bertransaksi. Transaksi ini bisa uang, bisa negosiasi atau mahar atau apapun, sehingga calon presiden itu diusung oleh partai politik itu, sehingga tidak semua partai politik akan mengusung calon presidennya gitu. Yang kedua adalah problem survei ya. Biasanya partai politik akan menghitung secara pragmatis ya. Misalnya Golkar bisa mengusung Bahlil, Golkar bisa mengusung Erlangga, Golkar bisa mengusung siapa saja calon-calon presiden yang merupakan kader Golkar itu sendiri. PDIP apalagi, Demokrat apalagi kan gitu, udah mulai terlihat kan. Tapi bisa saja partai-partai politik ini akan membaca secara pragmatis. Ternyata ada survei yang lebih meninggikan nama besar Prabowo. Otomatis ini pasti saya menghitungnya demikian. Ketika survei melihat presiden berikutnya adalah Prabowo gitu, yang lebih tinggi surveinya, maka partai-partai politik yang sebenarnya berhak untuk mengusung calon presiden itu justru lebih memilih berkoalisi bersama Prabowo, dalam hal ini Gerindra. Jadi itu dua hal yang menurut saya menjadi dasar sehingga tetap saja calon presiden kita ini tidak kemudian akan lebih banyak kan gitu, kecuali cuma sekedar ikut-ikut meramaikan, oke, cuma sekedar bunyi-bunyian ya pasti. Tapi ingat, calon presiden yang akan memenangkan pertarungan biasanya akan bernegosiasi dengan partai politik tertentu sehingga mendukung yang bersangkutan. Yang kedua adalah problem survei. Ketika survei sudah membunyikan hanya ada 1-2 nama yang berpotensi jauh lebih unggul ketimbang calon-calon dari partai politik lain, maka berpotensi akan terjadi koalisi gemuk lagi guys. Kan gitu, itu menurut saya ya. Nah, ini kita mau dengar ada pernyataan dari Bang Heru Subeno ya. Beliau jurnalis senior. Dia menganalisa bahwa sebenarnya tapi lebih tendensi ke Pak Jokowi aku perhatikan dengan Gibran. Dia ingin membaca potensi Gibran. Nah, Gibran memang terlihat berpotensi untuk ikut memenangkan kontestasi pemilu baik di 2029 maupun berikutnya. Namun yang menarik di sini adalah ada bahasa dari Bang Heru Subeno adalah bahwa Jokowi akan paksakan Gibran jadi presiden sebelum tahun 2029. Ini nggak tahu judul beliau dikemukakan ini terkesan tendensius gitu. Tapi kita dengarkan dulu ya apa yang ingin beliau sampaikan. Ini ada video singkatnya yang akan saya share ke teman-teman. Seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, bahkan Ketua Umum Parpol seperti Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar, ini berpeluang untuk maju. Tinggal ada yang mau memilih atau tidak ya. Yeah. Anies, nah, ini nama Anies ini penting kita bolak-balik sebut ini karena berkaitan. Menarik nih, beliau kalau sudah sebut nama Anies penting bolak-balik. Nampaknya Bang Hersu sudah jadi anak abah sejak awal, tapi nggak apa-apa. Dengan Jokowi dan Gibran ya, bila dia jadi membuat partai sendiri, dipastikan akan maju lagi sebagai capres. Kalau toh mungkin dia tidak mendirikan partai, mungkin dia sudah punya komitmen, peluangnya mendapatkan tiket sangat besar karena tidak semua partai itu punya kader yang bisa dijual atau pede menjual kadernya. Yeah.
PKS dan Nasdem bisa jadi alternatif ya. Paling syaratnya kalau PKS ya harus berpasangan dengan kader mereka sendiri. Sementara kalau Nasdem kan selama ini Anies punya kedekatan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oke. Bahkan pada Pilpres yang lalu kan Surya Paloh nekat mengusung Anies walaupun konsekuensi yang harus dia bayar sangat besar karena dihajar langsung sama Jokowi. Kalau sekarang kan Jokowi nggak bisa menghajar lagi dan undang-undangnya memungkinkan gitu ya. Di luar Beliau garis bawahi bahwa Jokowi tidak bisa menghajar lagi. Kalau aku sih bisa bang, Jokowi punya cara. itu kan Nasdem itu ketika mengusung Anies pada Pilpres kemarin juga sudah terbukti bahwa Anies itu bisa menjadi bisa memberi kotel efek, maksud saya dengan suaranya itu perolehan suaranya di pemilu legislatif kan meningkat. Bagaimana dengan Wapres Gibran? Dia juga pasti aman karena ada PSI yang kini dipimpin oleh adiknya Kaisang Pangarep. Jadi saya kira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini Jokowi nggak perlu lagi untuk mengubah projo menjadi parpol. Jadi dipastikan Pilpres tahun 2029 sekali lagi kalau pemerintahan Prabowo maksudnya tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu itu dipastikan akan sangat meriah ya. Bisa muncul setidaknya 4 sampai 5 pasang calon, bahkan mungkin lebih gitu ya. Gerindra kalau Pak Prabowo masih sehat walafiat dan masih berminat untuk memperpanjang masa jabatannya, juga bisa mengusungnya kembali sebagai calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Jadi sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi itu memang bisa menjadi kabar baik, tapi juga jadi kabar buruk. Tapi kabar baiknya kelihatannya atau manfaat mudorotnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan kabar buruknya. Kabar baiknya bagi bangsa Indonesia kan mereka ini punya pilihan capres-cawapres yang beragam. Tidak hanya rakyat itu dipaksa datang ke TPS untuk memilih calon-calon yang telah ditentukan oleh kartel politik dan oligarki. Teman-teman dari kawasan Indonesia Timur atau daerah lain itu sekarang juga bisa maju. Kalau kemarin kan tertutup gara-gara presidensial threshold 20% itu ya, peluangnya banyak loh. Tokoh-tokoh dari kawasan Timur, kawasan Indonesia Tengah, dan daerah-daerah lain yang punya potensi tapi karena tidak punya akses, tidak punya tiket dari partai politik, dia nggak bisa maju. Jadi itu bagusnya sekarang. Jadi lebih kebinekaannya bisa lebih terasa dan kemudian juga kita tidak perlu khawatir ada pembelahan. Ya kalau cuma dua pasang itu kan dipastikan terjadi pembelahan. Kabar buruknya apa? Ini kabar buruknya bagi bangsa dulu ya. Kalau kabar buruknya bagi bangsa, ya figur seperti Gibran yang secara kapasiti dan intelektual tidak memenuhi syarat itu bisa tetap maju dan peluangnya untuk terpilih juga sangat besar. Ini beliau menyebutkan Mas Gibran ini kalau dia maju dan berpotensi menang, namun dengan kapasitasnya yang dianggap minim itu adalah bagian dari kabar buruk. Tendensius banget sih. Tapi memang dari awal ya saya perhatikan Bang Hersu menghajar Gibran terus, apalagi Pak Jokowi. Tapi sudah bagi kita apapun yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang bisa juga jadi pelajaran. Kalau aku sih mau membaca begini, kalau Mas Gibran itu aku masih sangat berpikir bahwa dia masih berpotensi untuk tetap stay bersama Pak Prabowo. Walaupun dia punya popularitas, punya kemampuan untuk bisa memenangkan pertarungan, tapi aku masih melihat dia lebih baik stay bersama Pak Prabowo karena bagian dari pengabdian dan juga ya masih punya karir yang panjang gitu. Dan aku yakin itu bukan kabar buruk Mas, malah sekarang orang melihat kapasitas dan juga kemampuan Gibran jadi wakil presiden itu sudah sangat terbaca untuk kemudian dia berpotensi menjadi presiden. Tapi ya kalau aku sih kabar baiknya adalah bisa saja Mas Gibran itu tidak buru-buru menjadi calon presiden, dia malah menghormati Pak Prabowo dan kemudian keduanya bisa saling berpasangan untuk bisa bertarung di Pilpres 2029. Tapi istilah Jokowi akan paksakan Gibran jadi presiden sebelum tahun 2029, ini menurut saya analisa yang berlebihan gitu ya. Tapi kita dengar dulu, siapa tahu mungkin ada maksud beliau yang disesuaikan dengan judul channel beliau. Tapi ini bagi Jokowi sendiri sebenarnya juga jadi kabar buruk karena opsi banyak calon ini ya lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan, terutama berkaitan dengan pencapresan Gibran pada tahun 2029. Indikatornya bahwa Jokowi
tidak menghendaki penghapusan presidensial threshold 20% itu, setidaknya kan kita bisa baca dari Oke, dicocokkan dengan sikap Anwar Usman. Anwar Usman, hakim Mahkamah Konstitusi yang jadi paman Gibran. Oke. Dia kan salah satu dari 2 orang hakim di Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan itu, atau dissenting opinion, bersama dengan satu hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, Daniel Yusmi IV, dengan alasan bahwa Kira-kira apakah Jokowi masih tetap akan mengintervensi pamannya Gibran ini ya untuk kemudian menolak presidential threshold ini? Bukankah juga pasti Pak Jokowi tahu kemampuan hakim sekarang seperti apa, situasinya, kuantitasnya, sehingga itu ngapain Pak Jokowi? Paling Pak Jokowi tahu sendirilah. Dan Anwar Usman juga paling punya pendapat dissenting opinion ini juga perspektif dia ngapain harus semuanya diintervensi oleh Pak Jokowi. Tapi sudah nggak apa-apa, ini pendapatnya Bang Hersu, ini perlu kita apresiasi. Oke guys, tapi pada dasarnya bagi saya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait tidak lagi diberlakukan 20% untuk mencalonkan presiden bagi partai politik peserta pemilu, ini perlu kita sambut dengan sesuatu yang positif ya. Kita harus sambut karena ini apapun adalah putusan MK. Sebagaimana MK sudah memutuskan banyak sekali undang-undang kita yang kemudian diubah, undang-undang kita yang diperbaiki, undang-undang kita yang dievaluasi, apapun itu, termasuk yang kontroversi ketika kemudian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang anak muda sebagai calon presiden atau wakil presiden seperti Gibran, itu juga kita harus apresiasi karena itu adalah keputusan konstitusional. Jadi kita harus apresiasi, kita tinggal sambut. Namun sekali lagi, meski semua partai politik akan berkapasitas memberikan kesempatan kepada kadernya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, bagi saya tetap ada 2 hal penting yang bisa menghalangi partai-partai politik tersebut untuk kemudian mencalonkan kadernya. Sekali lagi, yang pertama adalah kekuatan dari salah seorang calon presiden yang akan memanggil, yang akan bertransaksi, yang akan mengundang kepada partai-partai politik untuk berkoalisi dengan segala transaksinya, dengan segala lobby politiknya. Dan yang kedua adalah survei. Survei punya pengaruh terhadap republik, terhadap publik, terhadap bangsa kita untuk kemudian memberikan dukungan ya, termasuk partai politik kita. Apakah partai politik kita akan percaya diri? Kan gitu. Misalnya Partai Solidaritas Indonesia bisa mengusung kadernya yang namanya Kaesang, ketua umum, untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Itu sangat bisa. Apakah nama Kaesang itu kemudian dalam survei calon presiden unggul? Demikian juga bagaimana dengan Bahlil? Oke, dia ketua umum Golkar, dia bisa diusung, tapi dalam survei ternyata dia tidak lebih tinggi dari calon-calon pemimpin yang lain. Nah, situasi ini yang akhirnya membuat partai politik tertentu lebih baik mengambil satu keputusan konsensus bersama untuk masuk dalam koalisi agar bisa mencalonkan satu figur yang dianggap representatif dan bisa memenangkan pertarungan. Ingat, partai politik kita tidak ansih, tidak semata-mata ingin berpesta di pemilu, tapi banyak hitungan pragmatisnya. Lebih banyak yang menghitung untuk mengambil kekuasaan, memenangkan kekuasaan, memenangkan pertarungan hingga mendapatkan posisi, ketimbang kemudian memberikan alternatif pemimpin atau calon-calon baru yang barangkali bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia kita. Kalau Anda tidak sepakat, silahkan Anda tulis di kolom komentar guys. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bil, like, comment, and subscribe. Offside.